Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat tiba-tiba longsor. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung kemarin. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya, hujan besar. Nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Di hari ketiga, pemirsa, tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian ketiga korban dilakukan dengan peralatan seadanya menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal itu disebabkan medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Sebelumnya, pemirsa, salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kabupaten Sukabumi ditemukan oleh petugas Polsek Simpanan dan warga di sekitar area longsoran. Korban bernama Yayar ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan dimakamkan. Saat ini petugas mencari 3 orang yang masih hilang. Ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadak di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadak. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat
tanggap darurat ini pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya ya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Nur Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi dan Das satu lagi Cisadane. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daop 4 Semarang melakukan penutupan luberan air menggunakan ratusan karung pasir untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor di rel perlintasan kereta api yang terendam banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu perjalanan kereta api hingga saat ini masih dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32+6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32+6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. Kami dari PT KAI Daop 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api akibat terganggunya perjalanan Anda sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi pelanggan kereta api yang sudah memiliki tiket dapat membatalkan tiketnya di stasiun-stasiun pelayanan tiket
KAI akan mengembalikan biaya tiket 100% di luar biaya pesan. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan. Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di bendungan Koja. Tali disisir semua sampai Risdo, sampai Kemang, cuma memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi. Paling jalan 70 meter dari pas lokasi. Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa Bang? Nyangkut di bambu, batang bambu. Oh, batang bambu. Akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Banjirnya awalnya tiba-tiba langsung airnya langsung gede aja gitu Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Iya, bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu Pak, nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir.
Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Sejumlah rumah di kawasan Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat pemirsa rusak diterjang banjir bandang. Warga dan petugas berjibaku membersihkan material sisa banjir bandang yang menyebabkan 2 orang terluka. Longsor. Petugas BPBD dan warga berjibaku membersihkan bangunan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta tembok penahan tanah ambles hingga air meluap ke pemukiman warga mencapai 1 meter. Banjir bandang ini merusak 8 rumah warga, sementara 14 orang mengungsi ke tempat keluarga mereka yang lebih aman. Udah keluar air langsung keluar air besar. Tahu udah keluar air besar langsung longsor. Air bah. Ya. Itu tingginya berapa meter, Kang, kemarin? Segini lah. Masuk ke rumah itu, Kang? Masuk ke rumah. Kondisinya gimana, Kang? Rusak gitu? Palit semua. 14 rumah 8, Kang. Jadi yang kena terdampak bencana. Tapi ya kita coba cek pertama, nanti alat berat turun ya, siang alat berat saya turunin supaya bisa membantu mempercepat proses pembersihan akibat longsoran TPT. Warga Cirendu diterjang banjir bandang untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. 8 rumah rusak, 13 jiwa terdampak dan 2 orang terluka. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi banjir bandang tersebut agar tidak terulang lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Tak kuat menahan luapan air kali, sebuah rumah di perumahan RGS Kampung Benda, Depok, Jawa Barat jebol. Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus. Ini lebih parah. Jebol lagi rumah orang hilang. Tembok salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah, Widodo, yang saat kejadian berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air hingga terluka. Saat kejadian, ia sempat mendengar suara kencang dan langsung berupaya menyelamatkan keluarganya. Iya, terdengar seperti petasan juga. Awalnya kayak petasan, langsung pure. Oh, oke, siap. Air masuk ya, Pak? Langsung masuk. Di situ Bapak kondisinya langsung berusaha menyelamatkan diri sama keluarga keluar atau gimana? Ya, saya di pikiran saya yang ada, udah. Saya menyelamatkan anak istri saya gitu. Udah, yang lain mah bareng udah biarin aja materi. Saya udah nggak sanggup. Karena derasnya air kan, dorongan air, ini nggak bisa. Sementara Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan adanya pelanggaran dari perumahan di mana tidak ada turap yang membatasi kali dengan rumah warga. Dari beberapa hal yang kami temui memang terkait banjir ini dikarenakan pembangunannya juga yang menurut kami ini perlu dievaluasi ya, karena ternyata tembok-tembok rumah warga menjadi pembatas dari kali yang ada di belakang. Dan tembok-tembok lainnya jebol sangat tinggi nih. Sebab tadi pembatas sungai ternyata tembok gitu. Nah ini mungkin nanti juga pihak perumahan mungkin besok akan kami panggil ya. Untuk kami mau pertanyakan juga nih gimana gitu. Kita harus evaluasi karena seharusnya yang membatasi kali ini turap. Tapi ini membatasi tembok rumah warga. Pemkot Depok juga mengimbau warga untuk mengungsi lantaran masih adanya potensi air meluap jika cuaca hujan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, pemirsa juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Banjir terjadi akibat luapan air kali Ciliwung dan intensitas hujan yang tinggi. Banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur pada Sabtu malam hingga Minggu pagi.
Wilayah Kebonpala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir, sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Kawasan Kebonpala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu pagi kembali terpantau tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung. Pada Minggu pagi tadi terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan telah berada di bawah 50 cm. Sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm. Untuk pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita cepat surut itu kekurangan alat kebersihan aja sih sebenarnya. Alat penyedot berupa apa gitu, salkon dan selang kasih pemadam itu. Sementara itu pemirsa, ketinggian air di pintu air Manggarai masih terpantau normal. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga. Sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai hingga siang ini masih terpantau normal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kepolisian menangkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tengah berpesta sabu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.